Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat trader ya. Kapan kira-kira saya ini bisa trading for living atau trading untuk makan, Pak? Nah, topik pagi kali ini sahabat sangat menarik untuk kita coba kupas. Namun demikian, seperti biasanya, sebelum saya mengulas lebih jauh lagi, izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk sharing ya mengenai pertanyaan teman-teman, kira-kira saat kapan saya ini bisa trading for living, Pak, atau trading untuk makan. Nah, saya mencoba untuk menceritakan pengalaman saya sendiri, bagaimana saya bisa trading untuk cari makan atau trading for living. Ini sebenarnya banyak pertanyaan, banyak masukan-masukan dari teman-teman trader. Nah, pada pagi kali ini saya mencoba untuk mengupas sebenarnya bagaimana sih kira-kira itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Sahabat trader, di dalam trading tentunya semuanya butuh proses ya. Dari video-video sebelumnya saya juga selalu sharing bahwa Anda tidak bisa instan di dalam perdagangan valuta asing. Artinya Anda tidak bisa instan untuk benar-benar menguasai seni trading forex. Artinya Anda harus membutuhkan effort, membutuhkan fokus, belajar tentunya, dan terus belajar. Karena faktanya seperti itu. Seorang trader yang handal atau profesional tentunya jam terbangnya juga tidaklah pendek. Jadi sudah melalui tahapan-tahapan tentunya. Jatuh bangun itu soal biasa. Ya, saran saya jangan Anda takut untuk mencoba. Karena tanpa mencoba Anda tidak bisa jalan kemana-mana. Anda harus mencoba. Tentunya dengan belajar yang lebih fokus. Sahabat trader, di dalam perjalanan seorang trader ya, seperti tadi saya coba ungkap bahwa itu butuh proses. Anda harus sering keluar masuk pasar, sering melatih transaksi Anda, feel Anda di market, manajemen resiko yang Anda lakukan, itu yang membuat Anda akan kuat ya. Tentunya dengan strategi yang Anda sudah miliki ya, strategi yang Anda sudah miliki, kemudian diatur dengan manajemen risiko yang bagus, maka akan terciptalah suatu trading plan yang tentunya bisa menghasilkan uang. Nah, pengalaman saya sendiri sahabat, untuk bisa sampai di sini, ini ada pengalaman menarik begini. Sebenarnya saya waktu itu tidak menghitung waktunya sampai berapa dan kapan saya bisa memperoleh hal ini secara pasti. Tetapi di dalam perjalanan itu saya mencoba menghitung, ya, di dalam setiap hari saya transaksi, ini kurang lebih ada 2 atau 3 kali transaksi dalam sehari. Ya, boleh itu misalkan dengan pair yang sama atau pair yang berbeda. Artinya di dalam trading saya setiap hari itu ada bisa 1-2 pair. Namun kebanyakan saya biasanya fokus pada 1 pair saja setiap kali saya action atau saya trade. Artinya kalau kita ambil rata-rata 1 hari itu bisa 2 kali transaksi atau 3 kali transaksi open posisi maksud saya.
Nah, itu kalau kita kalikan di dalam 1 bulan, kalau 3 kali transaksi, ya anggap aja kita hitung 1 bulannya 30 hari, itu berarti ada sekitar 90 kali transaksi setiap bulannya. Artinya apa? Kalau kita tarik dalam 1 tahun, itu transaksi saya itu kurang lebih ada sekitar 900 kali transaksi. Nah, saya mencoba untuk memberikan kira-kira rata-rata ya, rata-rata antara 600 sampai 1000 kali transaksi. Itu kebiasaan saya untuk trading setiap tahunnya. Saya ambil rata-ratanya ya kurang lebih 1000 lah begitu ya dalam setahun. Nah, kesimpulannya begini sahabat, untuk Anda bisa trading untuk makan, itu kira-kira dibutuhkan 1000 kali transaksi atau 1000 kali OP. Kalau di dalam 1000 kali OP ya, whatever dengan periode ya, tetapi semakin panjang periodenya mungkin itu semakin bagus. Dengan 1000 kali transaksi, kalau dana Anda tidak habis, artinya minimal masih ada ya, ada dalam kondisi masih utuh, itu tanda-tanda Anda bakal calon ya, bakal calon trading untuk makan. Ya. Ini kira-kira 1000 transaksi. 1000 kali OP ya begitu. Ini pengalaman yang saya peroleh. Nah, apakah dalam 1000 kali transaksi ini tidak pernah mengalami kemungkinan kerugian atau kerugian yang berturut-turut? Sahabat trader, di dalam dunia trading yang namanya resiko atau loss itu sudah menjadi semacam hal yang biasa, ya hal yang biasa. Tetapi karena saya sudah memakai manajemen resiko, kemudian mengatur risk and management yang bagus, maka perolehan hasil dari kurang lebih 1000 transaksi atau 1000 kali OP ini bisa mendapatkan yang namanya reward atau return of investment saya. Nah, berapa return of investment saya? Nah, kalau diambil rata-rata kurang lebih antara ya 50 sampai 80%. Itu kurang lebih setahun saya mendapatkan sekitar kisaran 60-70% dalam 1 tahun. Buat saya itu sudah lebih dari cukup ya. Kadang kalau market kita ini lagi bagus, marketnya lagi mendukung posisi-posisi kita, itu kadang bisa lebih daripada 100% di dalam 1 tahun. Tetapi buat saya dengan range yang saya peroleh antara 50-80% ini jelas jauh lebih dari cukup. Nah, ada hal yang kadang-kadang Pak, kalau cuman 80 atau 50% sampai 80%, kalau modal saya cuman katakanlah 10 juta Pak, mana mungkin itu bisa untuk trading for living? Ini pertanyaan bagus juga. Begini sahabat trader, kalau saya sendiri secara pribadi, saya tahu bahwa kemampuan trading saya ini rata-rata dalam 1 bulan itu antara 3 sampai mungkin 10%. Nah, sekarang tinggal begini. Kita harus ukur dengan kebutuhan kita kalau trading untuk makan, artinya trading for living. Ya. Nah, kalau kebutuhan saya kira-kira 1 bulan memang antara sekitar 400-500 juta, misalkan begitu. Berapa modal yang saya tempatkan, itu tinggal bisa hitung. Hitung kurang lebih ya, saya harus menempatkan modal kurang lebih 700.000 US dollar atau mungkin lebih sedikit. Kalau kita tarik angka 5%, ya kurang lebih setiap bulannya misalkan bisa 30.000-40.000 US dollar. Nah, tetapi kalau uang Anda 10 juta, artinya bila mana
kemampuan trading Anda di sana, katakanlah seperti saya 3% sampai 10% satu bulan, ya Anda bisa hitung kalau 5% satu bulan 10 juta ya sekitar 500.000. Apakah itu cukup dengan uang 10 juta? Tentunya bukan Anda akhirnya melipat gandakan volume transaksi. Ini sebenarnya kurang benar. Jadi kalau Anda melipatkan transaksi di sana, artinya volume transaksi, berarti akan menambah resiko. Yang paling bijak adalah menaikkan modal kita agar cara kita tetap konsisten dan stabil seperti sedia kala. Ini cara saya. Jadi kita ukur dulu berapa kebutuhan hidup kita. Nah, kalau kita hanya bisa menghasilkan 5% satu bulan, ya Anda bisa hitung aja. Kalau modal Anda katakanlah 100 juta, 5%-nya berapa? Berarti kalau itu sudah memenuhi kebutuhan Anda, ya sudah. Itu is oke, berarti modal Anda cukup 100 juta. Tetapi kalau di dalam katakanlah 5% 1 juta, sekitar 5 juta ya. 5 juta Anda cukup dengan itu, berarti modal Anda 100 juta. Tetapi kalau kebutuhan Anda 10 juta, at least kalau Anda ini hanya bisa menghasilkan 5% dalam satu bulan, ya Anda harus menambah modalnya, bukan volume transaksinya yang dinaikkan. Ini pesan saya, sahabat trader. Nah, bagi sahabat-sahabat yang tentunya mempunyai pandangan pemikiran lain, mari tentunya kita sama-sama berdiskusi. Anda belajar, saya belajar. Dan share pengalaman-pengalaman Anda untuk teman-teman yang lain. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, ya, saya persilahkan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai informasi seputar investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.